Sudah 2 hari lampu teras rumah Bu Elsa di komplek perumahan Kupang Indah menyala. Padahal biasanya sang ART Busani selalu matikan lampu-lampu tiap pagi. Warga 2 satpam yakni Hendrik dan Marjuki bertanya-tanya, "Di mana Bibi? Apa pulang kampung ya?" Demikian warga perumahan mengenal Busani dengan panggilan Bibi, ART pengurus rumah Bu Elsa. Busani memang tinggal sendirian di rumah itu. Si pemilik sendiri, Bu Elsa dan keluarga, tinggal di rumah lainnya. Karena tak satu pun info didapat, warga juga satpam komplek lalu mengabaikannya. Namun esok harinya, tetangga rumah Bu Elsa curiga sebab kini muncul aroma busuk menyengat dari dalam rumah. Satpam komplek yang bertugas hendak memeriksa ke dalam, tapi terkunci. Menurut Bu Elsa, 2 hari belakangan, Busani juga enggan angkat telepon saat dihubungi. Mungkin ponsel Bibi sedang rusak, pikir Bu Elsa saat itu. Tapi begitu mendapat informasi yang janggal dari satpam, Bu Elsa bergegas ke Perum Kupang Indah, khawatir ada apa-apa dengan ART-nya. Demikianlah pada 1 Juni 2017, Satpam Hendrik dan Marjuki diikuti Bu Elsa bersama-sama masuk ke dalam, memastikan kondisi rumah. Satpam yang memeriksa tak berani menyentuh apapun setelah menemukan manekin Busani telah membusuk di ruang belakang. Polisi pun dihubungi. Dan mengejutkan, hasil visum menunjukkan ada 48 bekas tusukan pada manekin yang diperkirakan terjadi 3 atau 4 hari sebelumnya. Polisi menduga pelakunya punya motif dendam. Polisi yakin betul pelakunya adalah wanita, bukan pria. Tapi siapa wanita yang dimaksud? Majikan Busani kah? Polisi meyakini Bu Elsa bukan pelakunya, sebab satpam yang bertugas 24 jam di pintu perumahan menerangkan Bu Elsa terakhir mengunjungi rumahnya 15 hari yang lalu. Sementara untuk motif perampokan dikesampingkan sebab tak ada barang-barang hilang, kondisi rumah juga masih rapi. Selanjutnya, polisi melakukan penyisiran. Target sementara penghuni wanita di perumahan, terutama para ART. Polisi meyakini pelakunya orang yang sangat dikenal korban. Berbagai keterangan berhasil dikumpulkan dan hanya dalam 6 jam olah TKP, seorang ART bernama Solikah Indah berhasil diborgol, lalu dikirim ke markas kepolisian untuk digali keterangan lebih dalam. Sementara penyelidikan terus berlanjut, benang merah juga berhasil ditemukan kepolisian, dan memang kebohongan di depan meja penyidik tak akan bisa bertahan lama. Begitu ditunjukkan bukti-bukti otentik, akhirnya Indah mengakui perbuatannya, walau sempat mengelak dengan berbagai alibi. Kini Indah mulai bercerita di hadapan penyidik, dan ternyata dari sinilah sebenarnya kasus ini bermula. Busani atau kerap dipanggil Bibi berusia 48 tahun, asal desa Kombongan, Jember, Jawa Timur. Hampir 7 tahun, Busani bekerja sebagai ART di rumah majikannya Bu Elsa di komplek perumahan Kupang Indah, Surabaya. Pekerjaannya hanya bersih-bersih dan jaga rumah Bu Elsa yang tinggal di rumah lainnya. Jadi Busani tinggal sendirian di sana. Namun demikian, ia tetap menjalankan tugas dengan sangat bertanggung jawab. Dia juga merasa Bu Elsa orangnya baik. Selain gaji pokok 1,4 juta, uang makan juga dikasih lagi. Bahkan beras dan bahan makanan lainnya dibawakan tiap bulan ketika mengunjungi rumahnya ini. Nah, jarak 2 rumah dari rumah Bu Elsa ada rumah Bu Listia. Disinilah Solikah Indah tinggal, yang juga bekerja sebagai ART. Umurnya 18 tahun, masih belia. Komplek perumahan elit ini masing-masing punya setidaknya 1 ART, dan dikatakan sesama ART saling kenal. Begitupun Indah dan Busani. Bahkan menurut Indah, pertemanan mereka sangat dekat, layaknya saudara. Busani sering ngasih makanan, baju bekas anak majikannya, atau minjemin uang padanya 100-200 ribu, walau beberapa kali tak mengembalikannya. Kalau belum punya jangan dipaksa, aku masih ada kok. Begitu Indah menirukan kata-kata Busani. Loh, itu sudah baik begitu, kenapa kamu tega? Coba kamu yang benar, apa penyebabnya? Tanya penyidik geram.
Indah tertunduk lantas melanjutkan ceritanya. Sekitar bulan Maret 2017 dikatakan Indah minta tolong pada Bu Sani agar mau meminjamkan kalung emas padanya. "Kalungmu bagus, boleh pinjem dong?" Dengan senang hati, Bu Sani meminjamkan kalungnya. Dia memang baik hati, keduanya sudah seperti saudara. Hari itu Indah bersolek, berselfie ria dengan kalung Bu Sani, kemudian mengupload foto-fotonya di akun Facebook. Namun setelah seminggu berlalu, Indah tak kunjung mengembalikan kalung Bu Sani seperti yang dijanjikan. Hingga bulan Maret 2017 atau setelah 1 bulan, Bu Sani menanyakan kalungnya, tapi Indah menghindar dengan berbagai alasan. Bu Sani menagih, Indah mengelak. Ketika ditelepon, gak mau angkat, tapi malah ngechat, "Maaf, aku lagi sibuk, belum sempat ke rumahmu." Indah berbohong. Sebenarnya kalung Bu Sani sudah tak mungkin ia kembalikan lagi, sebab menurut Indah, tanpa sepengetahuan Bu Sani, kalung ini sebenarnya telah ia jual. Di sisi lain, Bu Sani mulai khawatir juga kesal karena kalung emas itu merupakan hadiah dari Bu Elsa majikannya. Makin kesini, Bu Sani semakin jengkel, lalu menceritakan perihal kalung itu pada ART lain. Akibatnya, Indah jadi bahan gunjingan ART sekomplek perumahan. Semenjak itu, Indah merasa teman-teman ART mulai menjauhinya. Dia tahu ini pasti gara-gara kalung emas yang dipinjamnya. Dia nggak terima. Melalui ponsel, ia hubungi Bu Sani. "Aku mau kembalikan kalungmu, cuma belum sempat aja. Nggak usah gosip-gosipan di belakangku." Bu Sani lalu berkata, "Kalau sampai besok kalungku nggak balik juga, akan kuadukan pada Bu Listia kalau kamu sering masukin laki-laki ke rumah majikanmu itu." Mendengar dirinya diancam, Indah terdiam. Namun diamnya gadis ini ternyata memendam amarah luar biasa. "Iya, Bi. Maaf ya, udah bikin Bibik pusing. Tolong jangan ceritakan apapun ke majikanku sampai kubalikin kalungmu besok malam." Dikatakan Indah memang kerap mengajak pacarnya Sugiono menginap di rumah ketika majikannya sedang tidak ada. Gadis ini takut Bu Sani benar-benar akan mengadukannya ke Bu Listia. Wah, bisa-bisa dipecat dari pekerjaan. Dia berpikir keras mencari jalan keluar. Di sisi lain, Bu Sani sebenarnya tahu Indah takut akan ancamannya, yakin besok akan datang menepati janji. Dan benar apa yang dipikir Bu Sani, gadis itu memang akan datang besok malamnya, tapi bukan lagi untuk kembalikan kalung emas, melainkan datang sebagai iblis yang akan membawa petaka baginya. Esoknya 31 Juni 2017 malam, Indah benar-benar datang menemui Bu Sani. Dia lihat wanita itu sedang mencuci piring di dapur. Dia tahu Bu Sani biasa sendirian di rumah. Dia mengambil celirut di kebun samping dapur itu, mengendap-endap masuk dapur, dan dari belakang heler manikin Bu Sani dijelep sebanyak 3 kali hingga tersungkur. Masih belum puas, manekin Bu Sani diseret ke ruang belakang. Di sana lagi-lagi dijelep berkali-kali sampai celirut terlepas dari genggamannya. Apakah sudah selesai? Ternyata masih belum juga. Dia ambil lagi celirut yang terjatuh, lalu diayunkan sekuat tenaga ke bagian kelapa manekin Bu Sani hingga tembus ke batok kelapa. Pekerjaan beres. Kini saatnya Indah cuci tangan di wastafel, bersihkan noda tinta merah di bajunya, lalu pergi setelah menggembok pintu pagar rumah. Wah, ini sih sudah jauh di luar batas. Lalu bagaimana polisi membongkar kasus ini? Jadi petunjuk awal sebenarnya didapat dari ART bernama Yuni. Dia bilang pada polisi bahwa Bu Sani pernah punya masalah dengan Indah. Lalu ART Yuni menunjukkan sebuah postingan Indah di Facebook. "Ini dia Pak, kalung Bik Bu Sani yang dipinjam Indah dan gak mau ngembaliin. Kalung ini punya majikannya." ART Yuni juga bilang Bu Sani akan adukan kelakuan Indah ke majikannya Bu Listia perihal masukkan pacar ke rumah. Polisi mencatat semua keterangan ART Yuni, lalu mendatangi Bu Elsa. Ketika polisi menunjukkan sebuah foto pada Bu Elsa majikan Bu Sani, dia membenarkan kalau kalung emas itu hadiah darinya untuk Bu Sani. Kini semua semakin jelas sudah.
Tapi di hadapan penyidik, Indah bersikeras tak tahu menau peristiwa meninggoinya Busani. Ketika polisi menunjukkan fotonya di postingan Facebook, Indah berkilah kalung itu imitasi, belinya di pasar. Dia terus saja beralibi hingga polisi minta Indah menunjukkan di pasar mana dia membeli kalung imitasi itu. Dia tak bisa menunjukkannya. Indah semakin terpojok dan akhirnya menyerah. Ya, bisa dikatakan kebohongan di depan meja interogasi memang tak akan bertahan lama. Berdasarkan olah TKP, keterangan saksi-saksi, penemuan sidik jari dan DNA dari helai rambut dan sisa keringat yang menempel di sekitar TKP, Indah ditetapkan sebagai tersangka. Demikianlah akhirnya pada persidangan, hakim menjatuhi hukuman 15 tahun pada terdakwa Solikah Indah. Pada sidang putusan itu, Indah menerima vonis tanpa melakukan banding. Indah bilang akan menjalani hukuman sebaik-baiknya untuk merenungi kesalahannya dan berjanji tak mengulangi perbuatan serupa setelah keluar penjara. Benarkah demikian? Hanya Indah sendirilah yang tahu sesungguhnya, sebab catatan kepolisian mengatakan yang bersangkutan dulu sudah pernah dilaporkan karena ketahuan mencuri ponsel majikannya sebanyak 2 kali. Sekian dulu ceritaku, mohon maaf jika ada salah kata. Tetap sehat agar bisa jumpa di video selanjutnya.